tersangka tersebut bukan lawyer. Kita sekarang sudah berada di dalam satu fase di dalam dunia praktek hukum, di mana orang-orang yang mengadili itu sudah mulai diadili. Banyak minus point dan banyak hal-hal yang salah terjadi pada saat perkara tersebut disetir oleh seorang Markus. Mereka sudah bisa mengurus perkara dan memutarbalikkan fakta. Apa gunanya kita ini? Kalian harus memberikan keadilan walaupun orang yang datang di depan kalian itu tidak punya uang, tapi punya kebenaran. Bukan ini tempat berpikir untuk menjadi kaya. Ini tempat melayani, ini tempat memberikan keadilan. Tanpa tembang pilih. Jangan sampai masuk dalam satu fase harus memberikan uang baru bisa mendapatkan keadilan. Berarti tidak perlu ada peradilan. Jika di ujung tempat menimba keadilan saja sudah tidak ada keadilan, mau kemana lagi dia mencari keadilan? Kalau Anda salah memilih dokter, rusak kesehatan Anda. Kalau Anda salah memilih lawyer, rusak hidup Anda. Bang, bagaimana tanggapan Abang terkait dengan tersangka kasus suap DPR tersebut, bukan lawyer, Bang? Pelaku suapnya. Ya, sebenarnya ini satu nilai minus di dalam hukum praktek di Indonesia lah kita bilang. Kita nggak usah bahas negara luar ya. Jadi sebenarnya tidak boleh diberikan ruang bagi mereka yang bukan praktisi hukum legal dan resmi itu untuk masuk ke dalam kantor polisi, kejaksaan, maupun pengadilan untuk mengurus perkara. Kenapa? Karena kalau mereka sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam ranah tersebut untuk mengurus perkara, apa gunanya kita ini? Kalau memang hanya berdasarkan pergaulan dan persahabatan mereka dengan mereka-mereka yang ada di dalam, mereka sudah bisa mengurus perkara dan memutarbalikkan fakta, apa gunanya kita ini? Dan banyak perbedaan, terutama dalam kepengurusan sebuah perkara apabila itu dilakukan oleh seorang praktisi resmi dengan seseorang yang bukan praktisi resmi atau dalam bahasa modernnya dibilang Markus. Banyak minus point dan banyak hal-hal yang salah terjadi pada saat perkara tersebut disetir oleh seorang Markus. Contohnya kita kasih perumpamaan ke dunia medis. Apabila seseorang yang bisa, banyak orang tidak kuliah medis, tidak menjadi dokter medis, tidak masuk ke fakultas medis, tapi dia bisa melakukan banyak hal di dalam medis, terutama dia bisa melakukan bedah, jahit, dan macam-macam. Nah, bisakah orang-orang seperti ini dibebaskan secara leluasa masuk ke dalam operation theater dan melakukan operasi hanya karena dia mengetahui trik, tapi dia bukan orang yang memiliki sertifikasi? Sama dengan yang kita bahas tadi. Jadi dugaan tersangka tersebut bukan lawyer. Itu banyak terjadi di dalam praktek suap di berbagai lapisan praktek hukum. Seperti contoh kita sebagai seorang praktisi resmi, kita tahu dosis yang
tepat, kita tahu dosis yang maksimal untuk klien kita. Tapi kadang mereka-mereka yang bukan praktisi resmi ini hanya berdasarkan pengetahuan lapangan dan nyali yang berlebihan, itu bisa memaksakan dosis yang berlebihan yang mengakibatkan mal di dalam praktek. Jadi hal-hal seperti ini harus dibatasi. Pesan saya, kalau yang sekolah hukum, yang ikut ujian profesi hukum, yang disumpah di pengadilan berdasarkan keyakinan masing-masing saja, masih berantakan moral dan attitude-nya, bagaimana mereka-mereka yang tidak melewati fase-fase ini untuk mencapai satu nama yang mana dia disebut sebagai praktisi. Agar lebih bijaklah untuk memilih siapa yang mendampingi Anda. Karena nasib Anda ada di tangan yang mendampingi Anda. Kalau Anda salah memilih dokter, rusak kesehatan Anda. Kalau Anda salah memilih lawyer, rusak hidup Anda. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengontrol emosi dan ambisinya, janganlah pilih profesi yang mulia ini untuk kalian menimba rezeki kalian. Karena ini bukan tempat mencari duit, ini tempat memberikan keadilan. Jangan sampai kalian masuk ke dalam profesi itu hanya dengan mindset kalian akan menjadi kaya, kalian akan punya uang banyak. Jangan. Kalian harus memberikan keadilan walaupun orang yang datang di depan kalian itu tidak punya uang, tapi punya kebenaran. Berikan kebenaran kepada terdakwa, berikan kebenaran kepada orang itu walaupun dia tidak punya uang. Jangan sampai masuk dalam satu fase harus memberikan uang baru bisa mendapatkan keadilan. Berarti tidak perlu ada peradilan. Jangan jadikan profesi yang suci itu menjadi sebuah ranah perdagangan. Jangan pernah masuk ke dalam profesi ini. Jangan pernah masuk ke dalam profesi penegak hukum jika Anda ingin menjadi orang kaya. Masih banyak profesi. Bukan ini tempat berpikir untuk menjadi kaya. Ini tempat melayani, ini tempat memberikan keadilan. Tanpa tembang pilih. Anda punya kebebasan untuk menentukan apa yang Anda percaya, dan Anda punya kebebasan untuk menentukan apa yang menurut Anda benar. Jangan lecehkan itu hanya gara-gara selembar dan dua lembar. Kita sekarang sudah berada di dalam satu fase di dalam dunia praktek hukum, di mana orang-orang yang mengadili itu sudah mulai diadili. Jadi mereka-mereka yang dipanggil sebagai yang mulia sudah mulai menjadi tidak mulia. Walaupun tidak semua, tapi banyak sudah mulai terpegang dengan perkara-perkara yang tidak pantas dilakukan di balik baju yang mulia tersebut. Mereka-mereka ini disebut sebagai, kita membicarakan hakim ya. Mereka-mereka ini disebut sebagai perwakilan Tuhan yang ada di bumi. Saya rasa itu kata-kata harus direvisi dan diperhatikan lagi. Sudah agak berat untuk diucapkan perwakilan Tuhan yang ada di bumi apabila begini kelakuan dan prakteknya. Keadilan tidak harus dibeli. Keadilan harus diperjuangkan. Tapi kalau keadilan sudah diperdagangkan, oke.
Karena ini taipan-taipan, karena ini orang-orang kaya, mereka tidak begitu merasakan efek tersebut. Tapi bayangkan apabila ini terjadi kepada seseorang yang tidak mampu secara ekonomi dan secara status di dalam lingkungan sosial. Mau kemana dia menuntut keadilan? Jika di ujung tempat menimba keadilan saja sudah tidak ada keadilan, mau kemana lagi dia mencari keadilan? Jadi harus kita akui untuk saat ini yang dibilang perwakilan Tuhan yang ada di bumi itu udah bukan mereka-mereka yang ada di pengadilan lagi, tapi mungkin hanya orang tua yang melahirkan kita saja. Hati-hati dalam berpraktek dalam hukum, karena kalau lengah sedikit, semuanya akan buyar.